Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Zilji dan Oma Lili Dias dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Oma Lili Dias, apa kabarnya hari ini? Hai. Baik. Jadi hari ini tanggal 14 Januari kita akan berbicara sedikit tentang Santo Felix dari Nola ya, Nola. Oma? Iya. seorang uskup. Orang uskup. Nah, Oma boleh cerita sedikit arti nama Santo Felix itu apa ya? Santo Felix itu berasal dari kata bahasa Latin juga Felix, sama. Sama ya, Oma. Artinya beruntung atau mujur. Oh, gitu. Ya, Nah, ya. sekarang mungkin Oma bisa cerita awal kehidupan Santo Felix itu gimana sih, Oma? Santo Felix itu hidupnya di Nola, Italia Selatan pada awal abad ketiga. Menurut legenda, ia adalah anak sulung dari seorang pensiunan centurion. Itu perwira profesional dalam tentara Romawi. Namanya Hermias. Gitu. Santo Felix ini dulu seorang bangsawan ya? Iya, Oma? seorang Memiliki banyak harta. Bangsawan. Menurut informasi yang dicatat oleh Santo Paulinus, setelah kematian ayahnya, Felix ini membagi-bagikan harta warisannya kepada orang-orang miskin di Nola. Gitu. Ya, kemudian ia masuk menjadi imam. Nah, selama menjadi imam nih, Oma, Santo Felix dari Nola ini bagaimana sih karya pelayanannya dan bagaimana cerita hidup dia selama dia membiara gitu, Oma? Felix itu mengabdikan seluruh hidupnya bagi karya cinta kasih kepada orang-orang miskin di kotanya. Setelah dia meninggalkan hidup lamanya sebagai keluarga bangsawan, Felix kemudian menjadi seorang imam. Itu tadi, ya, menjadi imam. Karya imamnya dimulai bersama Uskup Santo Maximus, uskup dari Nola. Ketika Uskup Nola ditangkap dan dianiaya oleh Kaisar Decius, Felix ini tetap melayani umatnya. Namun kemudian Felix pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia berhasil meloloskan diri, lalu bersembunyi. Gitu. Ketika Felix ini terus bersembunyi sampai kematian dari Kaisar Decius. Kaisar Decius itu meninggalnya tahun 251. Dia memerintahnya dari 249 sampai 251, hanya 2 tahun. Iya. Tahun 251 dia meninggal. Setelah dia meninggal, Felix muncul kembali. Dia muncul di depan orang banyak. Kemudian dia ditangkap lagi. Dia dikejar-kejar oleh orang-orang kafir dari Nola. Dengan suatu, tidak tahu bagaimana caranya, dengan campur tangan yang ajaib, dia berhasil menghindari tangkapan dari orang-orang kafir. Dia bersembunyi dari pengejar-pengejarnya sampai masa penganiayaan itu berakhir. Gitu.
bebas ya. Jadi keren sekali ya Oma mendengarkan kisah hidup Santo Felix dari Nola ini. Melewati banyak persembunyian, harus sembunyi, terus bisa bebas lagi gitu ya Oma. Nah kalau mungkin Oma bisa cerita akhir hidupnya Santo Felix dari Nola akhirnya bagaimana ya Oma? Waktu Santo Maximus, uskup itu meninggal, Felix dipilih untuk menggantikan Santo Maximus menjadi uskup, tapi dia menolak penghormatan itu. Di samping itu dia juga menolak dikembalikannya warisannya dia yang disita pada masa penganiayaan itu. Dia malah mengusahakan 3 bidang tanah sebagai petani. Menurut Santo Paulinus dan Santo Augustinus, kedua-duanya menceritakan sejumlah mukjizat-mukjizat dari Felix yang terjadi di kediamannya dia di luar kota Nola. Itu. Nah, sekarang baru mengenai akhir hidupnya. Felix meninggal dunia kira-kira tahun 260 dan dihormati sebagai martir karena penderitaannya bagi Kristus dan demi keluhuran iman Kristen. Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah cerita Santo Felix ini? Mungkin ada pesan yang menurut Oma kita bisa dapatkan dari kisah Santo Felix ini? Yang penting kita bisa meneladani perbuatannya dia. Jadi dalam penderitaannya kepada Kristus. Ya, itu. Terima kasih banyak Oma. Ya, kembali. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama dulu ya. Oke. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Santo Felix dari Nola, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih ya Oma sharingnya hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya.